Begitu beraninya seorang Arab Badui membuat perhitungan atas amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di hadapan Rasulullah. Lalu apa yang terjadi setelahnya, sobat? Mari kita simak kisahnya pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang Arab Badui tersebut. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah, dan tidak sengaja beliau mendengar ada seseorang yang juga sedang bertawaf sambil mengucapkan zikir "Ya Karim, Ya Karim" dengan penuh semangat. Kemudian Rasulullah menirukan zikir orang tersebut sambil berzikir "Ya Karim, Ya Karim" mengikuti dia. Orang itu terus melakukan tawaf sambil berzikir. Kemudian dia berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi dengan lantangnya, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di belakangnya juga mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa ada yang mengikuti zikirnya, orang itu merasa diperolok-olok. Karena penasaran, orang itu pun menoleh ke belakang dan dia melihat ada seorang laki-laki yang gagah lagi tampan yang belum pernah dia lihat dan belum kenal sama sekali. Karena merasa sedang diejek, orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja ya memperolok-olokku, terus mengikuti bacaanku, ataukah karena aku adalah seorang Arab Badui? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti aku akan laporkan engkau kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar orang Badui yang marah itu, Rasulullah tersenyum. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana engkau mengimaninya?" Sahut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang tersebut. Kemudian orang itu menjawab dengan penuh semangat, "Saya bersaksi dan percaya dengan sepenuh hati atas kenabian Muhammad Rasulullah, sekalipun belum pernah bertemu dengannya. Tapi aku akan tetap beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada orang itu, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku ini," kata Rasulullah, "adalah nabimu, nabi di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dia yakini dan dikaguminya, dia hanya bisa tercengang bahwa di hadapannya dia bertemu langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu lantas berkata, "Tuhan, ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dia langsung tunduk dan mencium kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah segera menarik tubuh orang itu seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba sahaya kepada majikannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seseorang yang takabur lagi sombong, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi untuk membawa berita tentang kebenaran Islam." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit dan berkata, "Ya Muhammad, Allah As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan bersabda, katakanlah kepada orang Arab itu agar tidak terpesona dengan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisab semuanya di padang mahsyar nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil apalagi yang besar." Setelah menyampaikan kabar tersebut, malaikat Jibril alaihissalam lantas pergi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar tentang pertanggungjawaban semua amal perbuatan di padang mahsyar nanti, termasuk amal perbuatan yang dilakukan oleh orang Arab Badui tersebut. Maka orang Arab Badui tersebut berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
demi keagungan serta kemuliaan Tuhanku, jika Allah akan membuat perhitungan atas amal hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya. Kata orang Arab tersebut, apa yang engkau perhitungkan dengan Tuhanmu? Kata Rasulullah SAW bertanya kepada lelaki itu. Dia pun menjawab, jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka aku akan memperhitungkan betapa kebesaran maghfirahnya. Jawab orang itu, jika Allah memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas kedermawanannya. Mendengar ucapan orang tersebut, Rasulullah SAW betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui tersebut. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lantaran Rasulullah SAW menangis, malaikat Jibril alaihissalam turun lagi ke bumi seraya berkata, Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga arasy lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga arasy bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni semua kesalahannya, dan dia akan menjadi temanmu di surga nanti. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira tersebut kepada orang Badui itu. Mendengar berita itu, dia pun tidak sanggup menahan keharuannya kepada dirinya, saking karena bahagianya dia pun menangis.